Assalamualaikum sahabat Karim. Kali ini Cenaya hadir dalam Tanya Jawab seputar Ramadan bersama Bapak Dasfi Harman. Siswa bertanya, guru menjawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, Kali ini Cenaya mau bertanya nih Pak, boleh nggak Pak? boleh, silakan. Pak, kalau kita lagi puasa, terus kita lupa, terus kita makan atau minum, puasanya batal nggak Pak? Kalau kita larikan ke konsep ilmu fikih dan tuntunan syariat kita, kalau kita lupa itu tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, tidak ada pembatalan, karena ada 3 hal yang tidak kena hukum. Pertama, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sehat, orang lupa sampai dia ingat, termasuk satu lagi anak-anak sampai dia dewasa. Jadi artinya tidak ada batal puasa, walaupun dia makan, dia minum, tapi dia betul-betul lupa. Itu rahmat namanya, Allah yang ngasih dia makan. Dan tetap lanjutkan puasanya, Nanda. Terus kalau kita nelan ludah sendiri, bisa batalin puasa juga nggak Pak? Kalau kita menelan ludah kita sendiri, tidak batal. Kecuali lidah orang lain yang kita telan. Karena dalam Islam yang membatalkan puasa itu adalah minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja. Itu yang berurusan dengan mulut. Jadi kalau tidak datang dari luar, tidak ada batal. Karena dalam hidup manusia apa itu? Karena tubuhnya terdiri dari ada darah, ada daging, ada air. Air itu termasuk enzim bagi kita. Enzim itu kan datang dari kita sendiri, tidak akan batal. Dan itu sudah tegas dalam agama kita dikatakan. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Itu yang membatalkan puasa. Lebih dari itu tidak batal. Walaupun kita telan ludah kita satu hari dari pagi sampai sore, tidak ada masalah. Terus kalau kita lagi sakit ringan, boleh nggak untuk tidak berpuasa? Nah, kalau persoalan sakit, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Man kana maridon au ala safarin. Jadi jika kamu sakit, jika kamu bersafar melakukan perjalanan, itu boleh tidak berpuasa, diganti pada hari-hari yang lain. Namun sakit yang seperti ini ada 3 kategori. Ada sakit yang mewajibkan kita tetap berpuasa, ada sakit yang kita dilarang untuk berpuasa, ada sakit yang itu kita ganti puasanya di hari lain dan membayar fidyah. Jadi sakit yang seperti ini perlu kita garis bawahi. Kalau sakit ini tidak bisa kita yang mengatakan sakit. Harus yang mengatakan sakit ini dokter. Karena dokter yang punya ahli. Umpamanya Ananda sakit. Kata Ananda, tapi menurut dokter Ananda sehat. Dinyatakan sehat atau tidak? Sehat Pak. Sehat Pak. Nah, kalau kita mengatakan diri kita sehat, umpamanya kita terkena oleh malaria atau terkena oleh sakit tipes dan sakit-sakit berat lainnya. Lalu kita mengatakan diri kita sakit. Dokter menyatakan kita mengatakan kita sehat. Dokter menyatakan kita sakit atau enggak? Iya Pak. Nah, iya. Jadi sakit itu dokter yang mengatakan. Kalau kita yang mengatakan kita sakit itu tidak bisa dipahami dalam hukum syar'i, hukum-hukum agama kita. Karena sakit itu ditentukan oleh orang yang ahli. Kalau kita mengatakan diri kita sakit, itu boleh jadi dikatakan sakit itu karena nafsu. Kita sakit kepala kata kita. Tapi kata dokter sakit kepala itu tidak sampai membuat kita cedera. Kita tetap wajib berpuasa. Umpamanya kita lari-lari pergi ke sekolah terlambat. Lalu sampai di sekolah, sampai di madrasah, kita pusing. Lalu kita sesak napas segala macam. Itu tidak dikategorikan sakit. Itu namanya hanya gangguan kebugaran. Jadi dibedakan nanti
Ini gangguan kebugaran, ini gangguan kenyamanan, dan ini sakit. Yang membedakan itu adalah harus orang yang ahli. Tidak bisa kita. Kalau kita yang menentukan, itu dari nafsu kita pribadi. Apa saja sih Pak hal-hal kecil yang sering dianggap sepele tapi bisa mengurangi pahala puasa? Jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, kita harus berhati-hati dalam berpuasa. Pertama, ketika berkumpul-kumpul kita dengan teman-teman, sering bergurau, berkelakar, lalu tidak taunya ada yang curhat, ada yang bercerita, ada yang segala macam. Lalu cerita itu kebablasan sehingga kita menceritakan aib orang lain. Lalu ketika aib itu diceritakan, maka kita namanya bergunjing. Ketika kita bergunjing, lalu ada yang melaporkan, terjadilah adu domba, terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu diawali dengan apa? Dengan adanya kemarahan. Ketika kemarahan itu rusak pahala puasa kita. Lalu selain marah, selain kita panas jiwa kita, tidak terkendali jiwa kita, lalu apakah kita punya iman saat itu? Ya. Punya, tapi iman kita sedang lemah. Ya. Ketika iman kita lemah, apa yang kuat? Yang kuat amarah kita, apalagi nafsu kita, kemudian egois kita, itu adalah termasuk yang merusak pahala puasa kita. Dan juga nanti kalau kita sudah egois, sudah segala macam, apakah kita akan mudah taat beribadah? Pokoknya di madrasah ini diajak oleh guru, taruhlah bapak mengumumkan pada anak-anak kami, mari kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Apakah orang yang sedang memuncak amarahnya, sedang dipengaruhi oleh godaan nafsu, godaan setan, mudah diajak? Tidak. Mudah dia diajak untuk sholat atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu menyebabkan puasa kita juga pahalanya rusak karena kita lalai dari beribadah. Kemudian juga nanti kita akan memperturutkan nafsu, juga kita nanti berbagai macam-macam hal yang negatif akan kita lakukan. Termasuk nanti kita mungkin karena di rumah kita sudah pulang, nanti kita bebas menengok HP, kita akan tengok HP, kita akan tengok konten-konten. Nanti ketika kita tengok konten, awalnya yang positif, lalu lama-lama muncul iklan. Ketika iklan nanti muncul iklan yang mengajak kita kepada sesuatu yang maksiat atau yang negatif. Akhirnya kita terpancing ke negatif. Itu beberapa hal yang merusak puasa kita. Mulai itu amarah, bergunjing, kemudian berkata-kata yang tidak sopan, amarah yang berlebihan, iman kurang, kemudian munculnya godaan setan, lalai terhadap beribadah. Masih banyak yang lain yang merusak pahala puasa, tapi kira-kira secara sederhana itu yang merusak pahala dari puasa kita. Terus apa nih Pak hukum puasa bagi orang yang menunda-nunda qadanya? Pada hakikatnya dalam agama sesuai dengan surat Al-Baqarah, kita apabila kita melakukan perjalanan jauh, sakit, maka fi yaumil akhir, maka kita untuk berpuasa di hari lain, atau kita membayar kodo namanya, atau kita membayar fidyah. Itu ada dua konsekuensi. Pertama, kita tergolong orang yang lalai. Artinya itu kan hutang. Hutang itu batasnya dalam konsep agama kita jelas. Yaumil akhir, untuk membayar mengkodo puasa, mengganti puasa, itu mulai dari bulan Syawal sampai nanti di akhir kita di bulan Sa'ban sebelum masuk Ramadan. Tapi kalau kita sudah melupakan yang 11 bulan untuk mengkodo puasa, mengganti puasa yang tidak kita laksanakan di bulan Ramadan dengan alasan yang dipahami oleh syar'i atau oleh agama kita, yang dibenarkan oleh agama kita, maka kita tergolong orang-orang yang melalaikan agama. Orang yang melalaikan agama disenangi Allah atau dibenci oleh Allah? Benci. Dibenci oleh
Allah. Allah. Orang yang kuat iman atau yang lemah iman? Yang lemah iman. Yang lemah iman. Jadi kalau itu terjadi dalam agama kita, ada dua pendapat yang berkembang. Ada yang mengatakan kita di tahun berikutnya wajib menggantinya dengan mengqadha dan membayar fidyah. Ada yang pendapat itu yang sering berkembang, namun dalil yang tegas menyatakan demikian belum Bapak temukan. Namun ada juga ulama yang mengatakan kita tetap harus mengganti, tidak terganti tahun ini, diganti tahun depan, dan itu sesuai dengan berapa hari pamannya Ananda Sanaya melalaikan puasa karena sakit, datang bulan, lalu puasanya terlalaikan atau ditunda pelaksananya di hari lain selama 7 hari. Lalu baru dilaksanakan 3 hari di tahun ini, 4 hari lagi belum terlaksana, Ramadan sudah datang. Maka Ananda pada hakikatnya itu tergolong orang-orang yang lalai. Tapi untuk menghindari dosa, kita laksanakanlah di tahun depan. Jangan sampai tertunda tahun depannya lagi. Supaya nanti kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap sebagai muslim yang taat. Jika kita marah besar saat berpuasa, puasanya masih sah nggak, Pak? Dari segi puasanya itu selama tidak ada yang membatalkan puasa, contoh makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, atau mengerjakan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak kita laksanakan itu, dari segi puasanya tidak sah. Cuman yang berkurang itu adalah nilai dari puasa Ananda. Sama dengan apa? Kita pergi ke madrasah, pergi ke sekolah, tidak kerjakan tugas, tapi kita hadir dalam lokal. Kita dianggap ke sekolah atau tidak? Dianggap hadir kita atau tidak? Oleh guru. Kita masuk ke lokal, hadir ke madrasah, masuk ke lokal tepat waktu. Nanti kita pulang tepat waktu. Cuma tugas dari guru tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan. Apakah kita dianggap hadir oleh aturan madrasah dan oleh absensi guru? Tidak. Secara zahir dianggap hadir? Secara zahir dianggap hadir. Secara hakikat? Tidak. Nah, tidak sama dengan itu. Secara puasa kita dianggap sah, cuma dari segi nilai itu nilainya tidak ada. Seperti kata hadis Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min so'im. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang mereka dapatkan adalah ju' wal atos. Artinya mereka mendapatkan kelaparan dan kehausan. Laisa lahu min so'im. Tidak mendapatkan pahala puasa. Apa sih, Pak, hukum diwajibkannya puasa bagi umat Islam? Jadi hukum diwajibkannya puasa bagi umat Islam itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita. Kata Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa kita sesungguhnya manusia dan jin itu ciptakan hanya satu, untuk semata-mata diubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa. Jadi dalam kehidupan kita, puasa itu adalah salah satu cerminan agama bagi kita. Kenapa? Karena puasa termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Kata Rasulullah, bunyanun islamun alal khamsun. Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Jadi salah satu 5 dasar itu adalah saumun Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka keislaman kita sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau secara ilmu fikih,
Kalau rukun tidak dilaksanakan dalam ibadah, bagaimana ibadahnya? Tidak sah. Ibadahnya tidak sah atau ibadahnya batal. Karena rukun tidak dilaksanakan, maka ibadahnya batal. Seperti itu juga Islam. Apabila puasa tidak dilaksanakan secara secara tegas, itu boleh dikatakan Islamnya sudah dikatakan batal. Itu sudah disebut dengan orang-orang yang kafir, sama dengan sholat. Sholat ditinggalkan dengan sengaja, maka orang tersebut dinyatakan kafir. Begitu juga puasa. Puasa ditinggalkan dengan sengaja, orang tersebut dikatakan kafir. Kafir di sini dalam artian kata tertutup. Tertutup dari apa? Dari rahmat Allah. Bukan kafir sama dengan arti kafir hakiki, tidak. Tapi kafir di sini ini dalam tanda kutip tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa memahami bahwa puasa ini ada beberapa hikmah. Hikmah puasa yang pertama itu melihat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Bapak tanya, ketika orang marah-marah kepada kita, kita sedang berpuasa, kita lawan marahnya atau kita jauhi dia, atau kita luruskan, atau kita sampaikan sesuatu? Kita luruskan. Kita luruskan atau kita sampaikan sesuatu. Kita sampaikan kepada dia, saya sedang berpuasa atau ana soim. Itu ajaran Rasulullah. Kemudian Bapak tanya, orang yang berpuasa ini disiplin atau lalai? Disiplin. Nah, disiplin itulah hikmah puasa yang berikutnya. Jadi dalam berpuasa, hikmah itu adalah bagaimana menjaga rutinitas kita yang padat, mulai dari kita bangun sampai nanti kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat, kita tidur, nanti bangun lagi, lalu kita laksanakan ibadah lagi, lalu kita beraktivitas. Itu kan lebih padat dibanding hari-hari biasa. Waktu tidur kita panjang di hari biasa atau pendek? Panjang. Waktu tidur kita? Pendek. Namun kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu kenapa? Karena melatih kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini juga dalam bentuk menunjukkan jiwa kita ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu dengan rahmat Allah. Jadi Bapak tanya, apa yang membuat orang tidak mau membatalkan puasa? Padahal dia ada makanan, ada minuman dekat dia, dan orang lain tidak melihat. Apa yang membuat dia tidak mau membatalkan puasanya? Yang Ananda lakukan dengan teman-teman Ananda di madrasah. Karena puasa itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Jadi kalau dia tidak mau makan saat walaupun ada makanan di depannya, berarti iman dia tuh kuat, dia mau berpuasa sampai habis Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi dengan kita menjalankan ibadah puasa, iman kita semakin kuat. Kita tahu bahwa sesuatu yang halal di malam hari, haram kita lakukan di siang hari. Contoh, makanan kita punya, kita yang beli, orang tua yang kasih uang. Lalu untuk kita, kalau kita makan di siang hari, itu haram makanan kita makan. Karena apa? Kita sedang berpuasa. Tapi kalau kita makan di malam hari, maka itu halal. Nah, jadi hikmah yang berikutnya, orang yang berpuasa ini jiwanya lebih terkendali, lebih mudah diajak berbuat baik. Mana yang lebih banyak orang perhatian terhadap anak yatim, fakir miskin, duafa di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Di mana-mana infak itu diserukan, baik di masjid, di musola, di lembaga pendidikan. Banyak orang menyeru pada yang ma'ruf. Banyak orang menyeru kepada kebaikan. Dan begitu juga banyak maksiat-maksiat yang di dalam bulan Ramadan itu, maksiat itu seakan-akan tertutup. Walaupun pada hakikatnya peluangnya besar, tapi karena dorongan keimanan, dorongan pengendalian diri, akibat memahami
esensial atau nilai-nilai puasa yang sesungguhnya, orang tidak mau melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Karena orang tahu kalau nilai pahalanya puasanya rusak, maka yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Terus Pak, apa sih pentingnya niat puasa itu? Padahal kan kita sudah tahu kita mau berpuasa. Nah, jadi dalam Islam, ulama mengajarkan bahwa niat puasa itu merupakan rukun dari puasa kita. Puasa kita kan rukunnya pada esensialnya, pada hakikatnya itu hanya dua. Pertama berniat, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi dari yang ini kalau kita tidak laksanakan niat, tidak kita lapaskan niat, maka puasa kita tidak sah. Menurut ulama fikih ada dua. Pertama niat dan kedua azam. Pertama azam, yang kedua niat. Azam ini baru rencana. Jadi menurut ulama fikih kita sudah tahu tadi itu baru rencana. Sama dengan kita akan pergi ke madrasah, kita akan pergi ke masjid. Itu kan baru rencana. Yang niat itu adalah kasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kita meniatkan nawaitu sama wadin itu di akhir kita setelah makan sahur. Namun dalam niat puasa ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, ini yang mayoritas, ada yang mengatakan kita boleh berniat satu kali saja di awal Ramadan. Ada yang niat itu diperbaharui setiap hari. Yang memperbaharui setiap hari dua juga pendapatnya. Boleh kita, ada yang mengatakan cukup kita baca di malam hari saja. Ada yang mengatakan itu kita baca setelah kita menyelesaikan persoalan makan dan minum di akhir waktu fajar atau sering kita kenal dengan imsak. Jadi membedakan khaitul abyadu minal khaitu aswadu bahwa fajar. Jadi yang membedakan antara siang dan malam itu atau benang hitam dengan benang putih itulah apa? Fajar. Disitulah kita memasang niat. Sering disebut dengan fajar kazik, artinya fajar pertama, fajar permulaan. Nah, terima kasih nih Pak atas semua jawabannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berharap puasa tahun ini kita selalu sehat walafiat dan nilai puasa kita selalu mendapat nilai puasa yang maksimal dan segala kebaikan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita minta ampun, kepada para pemirsa, para pendengar, kita mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Karim, udah tahu kan apa jawaban dari pertanyaan yang sahabat Karim pertanyaan selama ini? Sekian tanya jawab dari kami. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.